Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sobirin dan Ibu Yulainah selaku Dewan Juri. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-temanku sekalian yang saya rindukan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Unik Usaha Naikkan Iman Kita. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Dari ayat tersebut sudah ditegaskan kalau kita akan mati, kita akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat ujian itu teman-teman, ketika kita mampu melewatinya, maka insya Allah kita akan menjadi lebih baik, ataupun kita akan naik ke derajat yang lebih tinggi. Sebagaimana kita diberikan ujian kebaikan seperti nikmat berupa tahta, jabatan, dan nikmat kesehatan, baik itu jiwa dan raga. Allah memberikan itu semua dengan harapan bahwa hambanya bisa memanfaatkannya dalam hal kebaikan, bukan justru terlena dengan kehidupan dunia. Dan juga ada ujian yang berupa ujian keburukan, ketika saat inilah kita diuji dengan datangnya wabah virus corona yang entah kapan akan berakhir. Dengan hal itu, kita sebagai pelajar yang mengaku muslim, kita patut meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun usaha yang kita lakukan, diantaranya yang pertama yaitu sabar dan bersyukur. Dua kata ini bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan harus dilakukan dengan tindakan. Sabar dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yulaqqaha illas sabirun. Dan pahala yang besar hanya diperoleh oleh orang-orang yang bersabar. Ketika seseorang bersabar, itu memang tidaklah mudah. Terutama dalam situasi seperti ini, mungkin kita sulit bertemu, harus menahan rindu antara murid dan guru, antara aku dan kamu, dan yang pasti sabar akan yang namanya duit saku. Teman-temanku sekalian, selanjutnya ada yang namanya syukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan menambah nikmat kita. Dengan rasa syukur yang kita miliki, seperti mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar dengan baik, mulut yang masih bisa berbicara dengan lancar, mengapa tidak kita gunakan untuk hal kebaikan? Saat ini kita di rumah saja, kita bisa memanfaatkannya dengan terus melakukan ibadah yang diwajibkannya, seperti sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal, dan juga ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, sebagaimana kebiasaan kita setiap pagi di sekolahan. Setiap pagi kita diajarkan oleh guru-guru untuk muhadharah, untuk membaca Al-Quran. Jangan ditinggalkan. Ketika kita di rumah, usahakan minimal 1 saja ayat dalam 1 hari. Insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita dan akan mengumpulkan kita kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amalan yang selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan iman kita, adalah saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Kemudian saya mengutip dari hadis riwayat Muslim, di mana dijelaskan barang siapa yang mempermudah urusan sesama muslimnya, maka insya Allah Allah akan permudah urusannya selama di dunia dan di akhirat nanti. Teman-temanku sekalian, terutama pada saat ini ketika pandemi tengah merajalela, kita melihat tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita sedang mengalami kesusahan. Kita menolongnya dengan ikhlas, walaupun hanya dengan hal kecil. Karena walaupun kita melakukan kebaikan dengan hal kecil sebesar biji zarrah, insya Allah Allah akan melipat gandakannya. Dan kemungkinan besar hal kecil itulah yang akan membawa kita menuju surga. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah memilih hambanya. Jangan remehkan hal kecil, teman-teman. Ketika suatu yang kecil di dalam bahasa Arab disebut dengan sughira, dalam bahasa Inggris yaitu small. Kita jangan meremehkannya. Jangan sampai ada kata menyesal yang menyusul karena kita meremehkan hal kecil tersebut. Baiklah teman-temanku sekalian, kita terus ikhtiar kepada usaha kita untuk menghilangkan wabah virus corona. Kita terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari yang namanya corona. Ketika kita melakukan bersyukur, sabar dan juga tolong menolong, insya Allah rezeki semakin diperlancar, senyum menjadi lebar, hati diberikan hati yang tegar, dan dijauhkan dari yang namanya ambyar. Nah, teman-temanku sekalian, patut berbahagia ketika kita memiliki Tuhan yang sangat pengasih, ketika memiliki Tuhan yang sangat melindungi kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Falaq, di mana Allah menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang akan melindungi kita. Kita hanya berhak berlindung kepadanya dari makhluk yang tidak kasat mata, dari kegelapan malam, dari sihir dan orang-orang yang memiliki sifat hasad. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah, kita ikhtiar kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga virus corona ini cepat menghilang dan kita segera dipertemukan di sekolahan yang kita cintai, yaitu Mansatu Muara Inim. Ikhtiar boleh, berdoa boleh, dan yang pasti takwa harus kita tanamkan di dalam hati sepenuhnya. Ihdinas siratal mustaqim, unzur ma qala wala tanzur man qala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.